Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Abdul Ghani, founder Sahabat Sinergi Billionaire Team. Oke teman-teman, kali ini saya lagi di mobil FT86 ya, Big Mokes ketiga kemarin dari PT Bandung Eko Sinergi Teknologi ya, Eko Racing. Oke sahabat semua, banyak sekali mungkin di antara kita yang masih pemula khususnya bingung ketika presentasi gitu, banyak ditolak ya, banyak yang menghina, mencaci, memaki, sama teman dijauhi dan lain sebagainya. Nah, berarti ada yang salah dengan cara kita ya, ada yang salah dengan cara kita. Pada intinya gini, member kita nanya nih, bagaimana caranya Mas Dani supaya saya presentasi tapi langsung closing gitu. Nah, itu adalah pertanyaan yang mungkin pertanyaan bodoh. Kok bisa bilang bodoh? Ya iya, kalau misalkan gini lah, teman-teman main bola, terus kemudian teman-teman langsung nanya nih ke wasit atau ke pelatih, Pak pelatih gimana caranya supaya saya bisa dapat bola terus membawa bola itu sendirian, terus kemudian bisa bolanya langsung masuk gitu, ditendang sekali masuk gitu. Ya itu bisa kalau misalkan nggak ada musuhnya, kalau nggak ada kipernya gitu. Kau ya nggak, ya jadi ada tahapannya, harus saling ngoper kerja sama sama tim ya, hingga akhirnya ada peluang buat nendang, kita tendang gitu. Itu pun belum tentu bisa gol gitu. Hukum peluangnya ya lumayan juga, tergantung dari situasi kondisi. Tapi yang terpenting kita mau mencoba. Mencoba itu apa sih sebetulnya? Mencoba itu ya belajar untuk gagal sebetulnya. Mencoba adalah belajar untuk gagal gitu. Kenapa? Karena dengan kegagalan kita proses menuju kesuksesan. Coba bayangkan kalau misalkan seorang striker pengen sekali nendang gol, terus dua kali nendang gol, tiga kali nendang gol. Apa yang terjadi? Yang terjadi di sepak bola nggak seru. Yang terjadi malah banyak gol gitu. Sedangkan dalam waktu 90 menit paling gol berapa gol yang terjadi gitu. Itu pun harus berapa kali nendang, itu pun harus saling mengoper dan lain sebagainya. Begitupun dengan bisnis ini, dengan usaha ini. Jadi teman-teman kalau misalkan ambil umum ya, seperti kita berusaha di luar sana atau misalkan kita kerja di luar sana, itu semua perlu proses, itu semua perlu perjuangan, itu semua perlu keringat ya. Nah untuk itu teman-teman semua, yang terpenting sekarang pahami dulu nih tahapan closingnya. Jangan dulu nanya bagaimana supaya saya kayak sekali presentasi langsung closing. Nah, karena apa? Karena itu mustahil gitu, karena itu nggak mungkin ya. Jadi teman-teman semua, apalagi member pemula, nanyanya bukan bagaimana caranya sekali presentasi langsung closing, tapi bagaimana tahapannya, dari awal kita presentasi hingga kita bisa closing gitu. Nah tahapannya apa? Tahapannya yang seperti, kalau misalkan mau seperti yang saya lakukan, yang pertama saya PDKT dulu. Apa PDKT? Pendekatan gitu. SKSD, so kenal so dekat. Nah ini yang saya lakukan gitu. Misalkan pertama kali saya ketemu sama Kang Isan ya, ketemu sama Kang Agus, ketemu sama yang lain gitu, saya pertama ya udah pendekatan dulu sama mereka. Udah lama nih nggak ketemu gitu. Gimana kabarnya? Sehat sehat gitu. Gimana kerjaannya? Lancar? Wah kebetulan lagi kurang bagus nih. Kok kurang bagus? Iya kemarin, apa istilahnya, gajinya berapa gitu dan sebagainya. Kemarin ada masalah covid, akhirnya saya dirumahkan, nggak dapat penghasilan dan sebagainya. Nah baru akhirnya kita ke tahapan bikin penasaran gitu. Kebayang nggak? Bikin penasaran gimana? Wah kebetulan nih ada bisnis dahsyat nih, bisnis bagus. Kamu di bisnis ini bisa dapat mobil nih dalam waktu sebulan 2 bulan. Wah yang bener bener. Nah gimana caranya? Wah serius nih pengen tahu. Kita gali dulu sampai benar-benar penasaran. Kalau orang itu udah penasaran, dia akan benar-benar cari tahu, dia akan benar-benar mendengarkan gitu. Yang akhirnya kita bisa jelasin detail. Nah setelah jelasin detail kita tarik ulur gitu. Jangan sampai memperlihatkan kita yang butuh dia, tapi pastikan dia yang butuh kita gitu. Pada aslinya memang kita yang butuh dia, tapi kita bagaimana caranya jadi profesional gitu. Bagaimana caranya supaya dia yang kelihatan butuh sama kita. Nah, kalau saya sendiri sering pakai tarik ulur. Tarik ulur itu apa? Jadi diibaratkan main layang-layang, kita nggak langsung tarik terus atau kita nggak langsung ulur terus. Ada saatnya menarik, ada saatnya mengulur gitu. Nah, kalau misalkan ditarik terus ya yang terjadi, si layang-layang bisa jatuh ke bawah. Kalau misalkan diulur terus ya yang terjadi bisa putus gitu. Apalagi anginnya gede atau misalkan nyangkut di pohon dan lain sebagainya. Jadi kita lihat situasi anginnya. Nah, begitupun dengan bisnis ini, kita lihat nih situasinya bagusnya kayak gimana nih. Kalau saya di ending biasanya jangan buru-buru gabung. Kecuali kalau misalkan Mas mau posisi kemitraannya di atas gitu. Kebayang nggak?
Jadi ada kalau misalkan saya ambil istilah ini dari apa, tauhid ya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau tidak ada Tuhan doang itu negatif, tapi ada ujungnya illallah, kecuali Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada upaya ya atau kekuatan, negatif, tapi ada ujungnya illa billah, kecuali dari Allah gitu. Nah begitupun dengan bisnis ini gitu, ketika kita presentasi nih kita udah kelihatan nih kita butuh dia gitu, dia udah tertarik nih, tapi kita ulur dulu gitu. Apa, jangan dulu gabung, santai aja, nikmati aja gitu. Pahami aja dulu, terkecuali atau misalkan kalau Mas tidak mau, nah kita tarik lagi gitu. Kita tarik lagi kalau Mas tidak mau, bisnis apa, kalau tidak mau posisinya di atas, atau kalau Mas tidak mau apa, uang yang cuma 1,6 juta bisa berpenghasilan 1,6 miliar gitu, bisa dapat reward 1,6 miliar, bisa penghasilan jutaan per hari, jutaan per bulan gitu. Jadi kita harus pandai nih dalam hukum tarik ulur ini gitu. Nah kalau misalkan kita pandai di situ, insya Allah. Nah dan ini juga tahapan yang sering saya pakai, di mana saya cari persamaan gitu. Misalkan gini, apa, saya udah pernah terjun di bisnis MLM, tapi saya belum berhasil, saya masih gagal gitu. Oh gitu, saya juga dulu pernah seperti itu. Kalau teman-teman pernah di MLM, tapi kalau misalkan belum pernah, wah, sama dong kayak misalkan teman saya nih, atau misalkan wah sama dong kayak Kang Dani. Kang Dani juga terjun di bisnis network marketing atau MLM itu dari SMK, sampai lulus kerja, apa, sampai kerja, sampai akhirnya resign kerja, bisnis multi level lagi, tapi masih gagal. Jadi 5 tahun gagal terus, belum pernah berhasil gitu. Hingga akhirnya ketemu bisnis eco racing. Nah ketika ketemu bisnis eco racing ini luar biasa. Awalnya beliau mengawali bisnis ini itu minus juga 70 juta. Dan modal bergabung juga pinjam, tapi alhamdulillah sekarang perubahannya luar biasa. Udah beberapa kali dapat reward. Kalau ditotalin dalam waktu 2 tahun kurang, beliau dapat 5 miliaran dari bisnis ini. Nah, orang penasaran lah, emang bener serius-serius. Nah, gimana caranya? Ya ini, bisnis marketing plan-nya seperti ini. Rencana pemasaran seperti ini. Kalau misalkan kamu closing hari ini, besok kamu dibayar. Nah, kalau misalkan terjadi pasangan seminggu sekali dibayar gitu. Kalau misalkan apa, dapat 100 poin kiri 100 poin kanan, kamu dapat reward gitu dan lain sebagainya. Jadi enak ngejelasinnya gitu. Nah, ini yang sering saya pakai gitu, hukum tarik ulur. Jadi pastikan hukum tarik ulurnya teman-teman pakai juga. Nah, terus kemudian yang terakhir baru ke teknik closing. Nah, teknik closing ini misalkan contoh, dia kita presentasi jam 5 gitu. Terus kemudian kita kasih waktu nih, kalau misalkan Mas daftar jam 6, saya kasih bonus nih. Misalkan bonusnya apa gitu. Misalkan bonusnya baju gitu, atau misalkan bonusnya apa gitu. Nah, kalau misalkan lewat dari jam 6, nggak ada bonus ya Mas gitu. Nah begitupun nanti ke yang lain gitu, ke yang lain misalkan nanti teman-teman presentasi lagi nih ternyata jam setengah 6. Nah kebetulan tadi saya udah presentasi jam 5 dan insya Allah beliau mau transfer jam 6 gitu. Kalau misalkan Mas transfer sekarang, bisa aja nih posisi yang nanti join ya, yang nanti positif jam 6, ini posisinya di bawah Mas gitu. Jadi pastikan apa, mereka berpikir sekarang atau tidak sama sekali gitu. Kalau sekarang dia dapat bonus nih, kalau misalkan enggak bonusnya hilang gitu, kebayang nggak? Nah itu di teknik closing banyak sih cara-cara teknik closingnya. Yang terpenting teman-teman mau belajar, memahami, insya Allah teman-teman juga pasti bisa. Nah itu tahapan-tahapan yang saya lakukan dari awal hingga akhirnya saya bisa closing. Yang pertama, pendekatan dulu, pastikan teman-teman udah deket sama yang lain, sama calon member kita, karena untuk closing tadi 80% emosional dan 20% produk atau bisnis. Terus kemudian yang kedua, bikin penasaran. Nah yang ketiga baru kita jelasin detail. Nah terus kemudian yang keempat, tarik ulur gitu. Jadi mengulur dulu baru kita tarik. Jadi ya apa, seakan-akan kita nggak butuh dia, nyatanya kita butuh dia. Terus kemudian ke teknik closing, diibaratin gini, hukum panah gitu ya. Ketika panah kita lepasin gitu, udah melesat nih, itu nggak akan balik lagi gitu. Nah begitupun dengan peluang bisnis ini. Kalau misalkan Mas nunda nih, udah posisi di atas ketinggalan gitu. Misalkan contoh gini, awal dulu saya join di bisnis ini, saya bukan siapa-siapa, saya bukan orang hebat gitu, saya bukan orang yang banyak dikenal sama banyak orang gitu. Intinya ketika saya di bisnis ini, alhamdulillah gitu, penghasilan luar biasa. Kalau dulu motor aja kredit gitu, kalau sekarang mobil berapa mobil gitu. Mau yang kecil atau mau yang gede gitu, bebas. Rumah alhamdulillah gitu, penghasilan puluhan juta tiap minggu.
Nah, itu semua proses gitu ya, akhirnya bisa seperti ini. Jadi teman-teman semua kalau paham, insya Allah luar biasa. Kalau belum paham, ya pelajarin lagi gitu. Itu tahapan-tahapan yang harus teman-teman lakukan. Nah, nanti belajar ke teknik closingnya. Banyak kok teknik closing, tinggal belajar ke upline atau ke leader Anda. Atau misalkan Anda bisa searching-searching di Google, di YouTube. Yang terpenting Anda paham dulu tahapan-tahapan untuk menuju closingnya. Yang pertama tadi PDKT, yang kedua pastikan bikin penasaran dulu, yang ketiga jelasin detail, terus kemudian tarik ulur, kemudian ke teknik closing. Oke, mungkin sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.